wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada hari ini yang tidak masuk, nak? Ada. Siapa? Amir. Amir kenapa? Sakit. Jadi kalian sekarang ini harus jaga kesehatannya ya. Jangan sampai kalian sakit. Harus banyak makan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Jangan kalian malah tidak memakan makanan yang bergizi, ya. Paham semua, nak? Paham. Gitu ya, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks non fiksi. Tapi sebelum itu, apa kabar? Baik, baik. Yeah. Oke. Untuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Nah sekarang kalian berdiri dulu semua. Berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalian perhatikan ya. Ikutin nadanya ya. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, sudah ya. Kita sudah menyanyikan, sudah juga semangat dan lain-lain. Sekarang duduk dulu biar istirahat ya. Oke. Nah kemarin kan kita belajar tentang daur hidup hewan ya, tentang metamorfosis, sempurna dan tidak sempurna. Kalian kan pasti pernah mendengarkan seperti itu. Metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, katak ya, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah kecoa dan juga capung ya, contohnya seperti itu. Nah hari ini kita akan membahas tentang teks non fiksi ya, teks non fiksi ya. Nanti tujuan pembelajarannya adalah, nah, kalian bisa lihat di sini tujuan pembelajarannya ya. Nah di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya satu, kalian dapat menguraikan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks non fiksi melalui pengamatan teks bacaan daur hidup hewan dengan benar. Setelah itu, kalian dapat membuat teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, ya, melalui diskusi kelompok dan juga pengamatan diagram daur hidup hewan. Ya. Paham semua? Oke ya.
sini Bapak akan menjelaskan, tapi coba sekarang diubah dulu posisinya, posisi kelompoknya. Ayo sekarang, oke ya, perubahan ya. Apa Abdan, Sindan, temenin satu dan Sindan. Nah ya, oke. Nah seperti itu. Tapi Pak sana nak. Nah ya, setelah itu duduk sini. Dah selesai ya. Oke, sudah menentukan kelompok. Nah kalian harus nanti sama-sama belajar ya, sama temennya berdiskusi. Oke, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang materi tentang non fiksi. Oke, benda-benda di sekitar kita itu termasuk ke dalam fakta atau kenyataan. Ya, kenyataan atau fakta itu disebut dengan non fiksi. Ya, sedangkan fiksi itu adalah yang khayalan. Ya, jadi tulisan itu ada dua, karya tulis itu ada dua. Tulis itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya fiksi, dan yang kedua ada yang namanya non fiksi. Nah, di sini fiksi dan non fiksi. Fiksi itu adalah berupa tulisan yang berupa dengan khayalan kita. Sedangkan kalau non fiksi itu dengan fakta atau dengan kenyataan. Oke. Nah, di sini kalian bisa memahaminya. Jadi karya tulisnya ada dua, ada yang namanya fiksi dan non fiksi. Di sini kita membahas tentang non fiksi ya. Kalau fiksi kan kalian tahu contoh-contohnya apa? Komik, ya, dongeng dan lain-lain. Ya, yang dibikin oleh manusia, dibuat oleh manusia dengan buat hiburan lah ya, gitu ya. Oke. Oke, di sini tentang non fiksi ini Bapak akan menjelaskan yang pertama ada yang namanya pengertian non fiksi ini apa. Nanti kalian akan tahu pengertiannya apa. Terus abis itu kedua, ciri-ciri non fiksi. Dan yang ketiga adalah kalian akan mengetahui cara menulis cerita non fiksi. Nah, dan yang terakhir kalian dapat mengetahui ide pokok dari sebuah cerita non fiksi. Nah ya, seperti itu. Nah, jadi cerita daripada non fiksi. Non fiksi itu jadi fakta, sesuai dengan fakta. Biasanya ada data, ada grafik, ya dan lain-lain. Ya, jadi kalian harus tahu itu. Non fiksi adalah cerita yang berdasarkan fakta atau cerita sesungguhnya. Jadi kalau ditanya apa non fiksi itu Pak? Non fiksi itu adalah ya cerita yang berisi info atau cerita yang berisi tentang fakta ya. Jadi dia tuh sesuai dengan kenyataan kita. Ya, itu adalah pengertian daripada cerita non fiksi tersebut. Nah, di dalam non fiksi itu memuat banyak hal. Ya, nanti Bapak akan menjelaskan tentang ciri-cirinya seperti apa. Kalau fiksi kalian tahu kan? Kalau fiksi itu adalah cerita yang tidak sesuai dengan fakta atau dengan khayalan kalian sendiri. Kalian bisa bikin itu ide-idenya, bisa kalian tulis kayak bikin komik,
cerita bergambar, itu termasuk dalam fiksi. Ya. Paham? Nah, tepuk semangat. Oke, jangan lupa semangat ya, harus semangat. Oke, semuanya sudah. Nah, sebelum Bapak menyetel video pembelajaran ini, apa kabar? Baik. Yes. Tepuk semangat. Oke ya. Nah, sekarang kalian lihat videonya ya, jangan ini ngobrol. Subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan saksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Ayo simaklah contoh teks non-fiksi berikut. Makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan. Selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain. Biasanya, hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar. Misalnya, serangga menjadi makanan bagi katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Dan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Kita sudah membaca teks berjudul Makanan Hewan. Teks tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan hewan. Ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan berdasarkan teks makanan hewan. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. 2. Apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. 3. Binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cecak. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti pemahaman. Nah ya, ini menentukan ide pokok dalam non-fiksi. Tolong diperhatikan ya, langkah-langkahnya, pengertiannya ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke, perhatikan ya. Kesalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Ayo simaklah teks berikut.
Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ya, tadi kan ada teks ya sebelumnya ini. Jadi kalian harus mencari kata kalimat inti dulu ya daripada teks tersebut. Setelah intinya sudah dapat, kalian baru akan mendapatkan ide pokok daripada paragraf tersebut yang kalian tadi dijelaskan oleh video ini. Oke, kita lanjut ya. Ya itu ya kesimpulannya untuk video pembelajaran. Oke, ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Oke ya, jadi nanti bisa ya pas mengerjakan LKPD. Oke, paham? Tepuk semangat. Semangat. Coba kalau berdiri gimana? Kalau berdiri, berdiri, berdiri dan ya coba kalau 1, 2, 3 tepuk semangat. Ya, oke, silakan duduk lagi gitu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan contoh-contohnya. Bapak sudah membuat nih, membuat daripada contoh-contoh daripada cerita non fiksi tulisannya ya. Cerita non fiksi. Nah, contoh-contoh non fiksi. Nah, lihat ya. Di Bapak sudah tempel-tempel, sudah Bapak gambar juga nih ada bintang. Oke, sekarang kalian coba tentukan ini termasuk ke dalam mana ya, gitu ya. Termasuk ke dalam biografi, jurnal ataukah artikel ya, seperti itu atau berita. Oke. Nah, sekarang coba minta tolong pegang lilin kayak biasa. Oke ya. Nah, di sini ada gambar B.J. Habibie yang ya. Terus juga di sini ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah, kalau Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan. Halo, B.J. Habibie adalah presiden ketiga kita. Ya, dia yang menemukan pesawat ya dari Indonesia, bisa membuat pesawat. Ya. Kalau B.J. Habibie ini jadi presidennya lama, kita itu bakal transportasinya pakai pesawat ya. Paham? Nah, Bapak tanya, ini termasuk contoh apa? Artikel ya. Kelihatan nggak dari situ? Bapak tanya. Kelihatan. Kalau yang ini jurnal. Ini artikel. Yang ini artikel. Ini yang terakhir. Nah, kalau yang dua orang pahlawan ini adalah biografi, menceritakan kehidupan mereka.
Nah, seperti ini nih, Bapak contoh bacakan ya, biografi daripada B.J. Habibie. Nah, di sini Profesor Dr. Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, kan di situ ada ceritanya kan dia menceritakan kehidupan dia dari kecil, lahir di mana, tinggal di mana. Setelah itu, masa kecil Pak Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Pak Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia itu sukanya belajar dengan tekun, dengan semangat. Hal ini yang disukai adalah pelajaran IPA, sains, dan teknologi. Setelah itu, ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menjadi terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Jadi dia selalu juara pada pelajaran matematika dan juga IPA. Hebat juga Pak Habibie. Ya, nanti kalian mau bikin pesawat nggak, Bapak tanya? Mau nggak? Harus rajin belajar. Jangan malah males, lemes, ngantuk, garuk-garuk. Ya, harus semangat. Mau bikin pesawat, lemes, tidur. Ya, harus semangat ya. Nah, ini contoh tanggung jawabku, sampahku, tanggung jawabku seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh daripada non fiksi. Paham semua? Oke. Alhamdulillah tadi semua tentang non fiksi udah dijelaskan ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke kalian. Kalian kerjakan dengan serius ya. Ya. Jangan banyak ngobrol, diskusi. Nah ya, oke nah? Ya, paham? Ya. Ini Bapak bagiin ya, nanti Bapak putar satu-satu ya. Yang bisa kerjakan ya. Satu. Nanti jangan buru-buru ya, mas presentasi ya. Oke, dikerjakan ya. Silakan diskusi, kerjakan ya, per kelompok ya. Silakan. Dibuka yang bahasa Indonesianya, bukunya ya, tematik kemarin. Ayo kerjain lah ya.
Ayo diskusi ya nak. Nanti bapak keliling kok. Kalau acting dah. Memberikan motivasi. Enak.
sama ini apa gimana nih? Oh, sama ini kan. Ya, langsung baca jawaban itu aja. Kalau nggak baca ini dulu. Yang kuat tuh nanti yang ini aja. Enggak kalau ada sini. Nah ya. Soalnya kan panjang ya, sedikitnya yang penting pelan-pelan. Ini dari ide pokoknya. Pertama ide pokok daripada kuku apa. Terus ide pokok ini apa ya? Yang ini di yang kemarin ya, ini sama teman-teman ya. Dua ya, cari ya ide pokoknya. Sama. Ini dari ini ya. Ini karangan yang kemarin itu tapi enggak yang tugas dia tugas ya kemarin yang bikin karangan ini ya. Oke, yang ini cari ide pokoknya dari masing-masingnya. Ide pokok ini apa? Ide pokok ini apa? Ya, itu ya. Bisa nak? Ya ini kalau ini cara kita buat di dalam fiksi itu ya. Ya, itu ya yang kemarin ya. Ayo diskusi ya nak.
Nanti Bapak keliling kok. Kalau acting nggak? Memberikan motivasi. Enak.
baca jawaban itu aja. Kalau nggak baca ini dulu. Yang kuat tuh nanti baca ini aja. Enggak kalau ada sih. Nah ya. Soalnya kan panjang ya, sedikitnya yang penting pelan-pelan. Ini dari ide pokoknya. Pertama ide pokok daripada buku apa. Terus ide pokok ini apa ya? Yang ini di yang kemarin ini sama teman-teman ya. Kedua ya, cari ya ide pokoknya. Ini dari ini ya. Ini karangan yang kemarin itu tapi enggak yang tugas ya kemarin yang bikin karangan ini ya. Oke, itu yang ini cari ide pokoknya dari masing-masingnya. Ide pokok ini apa? Ide pokok ini apa? Ya, itu ya. Bisa nggak? Ya ini kalau ini cara kita buat kita fiksi itu ya itu ya yang kemarin ya. Oke, udah waktunya sudah habis. Tadi kan Bapak udah kasih waktu sekitar 15 menit. Nah, sekarang kelompok yang sudah silakan presentasikan hasilnya ya. Oke, nanti siapa yang menang nanti akan dibagikan hadiah sama Bapak. Tapi nanti di akhir daripada pas kita pulang selesai daripada pembelajaran ini. Paham semua? Oke ya. Nah, sekarang coba siapa yang ingin mempresentasikan hasil karyanya pertama kali? Siapa? Kelompok 1, 2, 3 atau 4 kah? Oke. Silakan 2, Alia dan juga Dinda. Tepuk tangan untuk Alia dan Dinda. Salah satu ekosistem di bumi ini adalah laut. Laut mulai dari anemon, laut ikan, gurita,
kelompok 2. Oke, lanjut kelompok. Ya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Nah, Alena, Rafiko, ya. Ekosistem air. Kita tahu jika ikan-ikan yang kita tangkap setiap hari habitatnya itu berasal dari laut. Namun apakah kita perlu berpikir kenapa ikan-ikan itu carinya rasa asin air laut yang setelah saya mendalami ternyata ikan laut itu mampu menghasilkan barang air laut yang dulunya sebab Oke, sekarang kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya. Sekarang kelompok 4 dipresentasikan oleh Rafifa dan juga Putri Adelia. Silahkan, yang kuat ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Ina, Alena, Rafika, Putri, Satria. Ekosistem air. Kita tahu jika ikan-ikan yang kita tangkap setiap harinya habitatnya itu berasal dari laut. Namun apakah kita pernah berpikir kenapa ikan-ikan itu dagingnya tidak pernah merasa asin? Seperti air laut yang kita tahu. Setelah saya berlari di internet dan meneliti air laut yang meminumnya sebab ikan memiliki yang disebut dalam yang sel tersebut aktif bekerja memompa garam itu keluar dari puncak ikan sehingga meski hidup di laut dan minum air laut ikan tersebut tidak akan asin. Dan di sini dapat kita sebuah kesimpulan yang dapat bermanfaat kita berada kita dapat menghindari hal-hal yang dapat berdampak setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan-hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Metamorfosis sempurna adalah bentuk. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis tidak sempurna kecoa. Oke, terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ya. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mengetahui nama tumbuh kembang hewan tersebut. Misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk perkembangan biak. Daur hidup kupu-kupu. Pertama bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem laut, air tawar, dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Sigi Ridho Naira Abdan Naila. Terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Kita tahu bahwa laut menjadi habitat pada makhluk hidup. Laut mulai dari aneka laut, ikan, ikan, kucing, kerang, dan masih banyak ekosistem laut juga tidak terlepas dari rantai makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah Bapak lihat hasil daripada presentasi kalian, ya, di presentasi hasil itu ada yang terbaik, ya. Semua bagus, semua baik, tapi ada yang terbaik, ya. Oke. Hari ini dimenangkan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nanti Abdan hadiahnya bisa diambil nanti setelah pulang sekolah sama Bapak ya untuk kelompok 3. Paham semua? Oke, ya. Sekarang dikumpulkan dulu daripada LKPD-nya. Oke, tadi setelah pengumuman hasil presentasi, nah sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi kalian kerjakan masing-masing. Tidak ada yang diskusi antara satu sama yang lainnya, biar Bapak tahu hasil daripada pembelajaran hari ini. Mengerti semua? Ya, oke. Bapak bagikan dulu ya soal evaluasinya.
ditulis dulu nama. Ditulis dulu isi nama. Oke, ditulis dulu nama, terus kerjakan ya nak. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kerjakan sendiri-sendiri. kumpul ya tempatnya masing-masing. Oke, setelah tadi menyelesaikan soal
fiksi. Nah, Bapak terangkan lagi ya, untuk hari ini non fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan dengan fakta, ya. Pengertiannya sudah Bapak terangkan, ciri-cirinya sudah diterangkan, video pembelajaran sudah diterangkan, ya. Terus juga mencari ide pokok pada non fiksi sudah diterangkan. Nanti kalian coba lagi buka ya, pelajari lagi di rumah biar kalian itu bisa menguasai materinya. Dan jangan lupa kalian harus menjaga kondisi kesehatan kalian biar nggak kayak teman kita Amel ya, lagi sakit. Doakan Amel cepat sembuh ya, amin ya robbal alamin. Ingat ya, jangan sampai makan sembarangan. Oke ya. Udah, sekarang boleh siap-siap, habis itu berdoa ya. Oke. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang siap boleh pulang. Stop, Pak. Oke, yang siap boleh pulang duluan ya. Oke, dimulai dari Satria, silakan sampai Alena, silakan ayo pulang bawa tasnya. Kak Viva, silakan. Ayo, pulang. Ayo, Alia sampai Adel. Lewat sana Adel, silakan. Rido pulang. Tinggal. Tinggalan, Pak. Ayo pulang. Ayo pulang semua.